Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Nusalli wa nusallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati wa ummahati a'azzani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang pertama kali diucapkan seorang mukmin kecuali pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang ada pada diri seorang mukmin merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu orang beriman akan mengetahui dirinya diberikan nikmat oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah, diberikan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali cara kita merealisasikan rasa syukur kita kepadanya. Di antaranya adalah dengan menuntut ilmu. Ada yang dengan melaksanakan perintah-perintahnya menjauhi larangannya. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang beramal saleh. Maka ini adalah ungkapan ekspresi kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan menuntut ilmu. Dengan mempelajari bahasa Al-Quran dan Sunnah yang tidak bosan untuk kita terus ingatkan kepada ummahat bahwa yang kita pelajari ini bukan bahasa-bahasa yang pada umumnya kita pelajari, bukan privat bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu tujuan kita begitu agung, begitu besar, yaitu untuk bisa memahami apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, apa yang disukai oleh Allah, apa makna kebaikan menurut Allah dan Rasul-Nya. Karena banyak orang yang mengklaim dirinya melakukan kebaikan, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Ya. Belum tentu menurut Allah itu baik. Mungkin menurut kita itu adalah sebuah kebaikan, tapi menurut orang lain pun terkadang berbeda. Definisi baik terhadap pemikiran kita adalah kebaikan yang relatif. Menurut adat istiadat, menurut pendapat A, pendapat B. Tapi al-hasanah fahuwa minallah, fahiya minallah. Dan kebaikan itu dari Allah Jalla wa'ala. Menurut Allah baik, tapi menurut kita mungkin kurang baik. Maka yang menjadi tolak ukur kita adalah
pemahaman kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bagaimana Allah mencintai hambanya, bagaimana Allah membenci hambanya. Ahabbati wa ummahati fillah, a'azzakunallah. Muqaddimah pada malam hari ini sebelum kita masuk ke Muthala'ah fi Ulumil Quran, al-usbu' ar-rabi' alaysa kadzalik ummahat? Bala. Bala. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran menelaah ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu alat yaitu bahasa Arab, maka ada sebuah muqaddimah yang nantinya akan masuk berkaitan, berhubungan dengan surah yang akan kita bahas, ya, adalah perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan, "Lau." Kita belum belajar ya kata lau. Di sini nanti ada di dalam muyassar. Lau itu seandainya. Lau kana, seandainya. Kana berarti dahulu. Ya, di kata ini ya, di kalimat ini. Seandainya dahulu, ya, khairan adalah sebuah kebaikan, amalan kebaikan. Siapa dahulu itu? Para sahabat. Ini ditujukan kepada para sahabat. Kana al-ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairan, ya, lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu adalah perkara yang baik, yang kita tahu baik itu adalah relatif. Kalau seandainya, ya, itu adalah perbuatan yang baik. Menurut kita nih, menurut kita amalan ibadah tersebut baik. Khairan, kebaikan yang berlimpah. Kebaikan yang menurut pendapat kita. Lasabaquna ilaihi. Sungguh, ya, mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum wa arda, telah mendahului kita dalam beramal soleh. Apa konsepnya di sini? Poinnya di sini, kalau seandainya itu adalah perkara yang baik, tentu mereka para sahabat lebih dahulu melakukan amalan tersebut dibandingkan kita. Ya, ini kalimat yang indah, Ummahat. Kalimat yang dimana Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan dalam surah Al-Ahqaf, ya, berkaitan dengan apa, perbuatan orang-orang musyrikin, ya. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang kita, ya, yang menganggap perkara itu baik, ya. Kemarin kan sempat ramai terkait dengan Maulid Nabi, perayaan ini, perayaan itu, ya, dan lain sebagainya. Maka kaidahnya sangat mudah untuk memahami. Kalau seandainya itu baik, perbuatan itu, ritual itu baik, ya, ritual hari Asyura misalkan, bulan Suro dan lain sebagainya. Banyak ritual-ritual, tradisi-tradisi di negeri kita. Kalau memang itu baik dan itu berkaitan dengan agama, ya. Kalau tradisi yang tidak berkaitan dengan agama, maka itu dianggap mubah. Seperti hari batik nasional, hari 17 Agustus, ya, kemerdekaan, nggak ada kaitannya dengan agama. Ritual agamanya nggak ada. Maka tidak mengapa kita rayakan. Tapi kalau merayakan berkaitan dengan ritual agama, keagamaan, yaitu agama Islam, ada kelahiran Nabi, kalau di Mesir ada kelahiran Fatimah, kelahiran Aisyah, kelahiran Abu Bakar, itu ada hari raya sendiri. Ya, kalau seandainya itu baik, lasabaquna ilaihi. Sungguh mereka para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau bahkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau imam 4 mazhab
telah lebih dahulu melakukannya. Karena kita tahu, yang lebih semangat beramal soleh adalah orang yang terdekat dengan Nabi. Nabi Muhammad SAW. Ya, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW siapa? Istri-istrinya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ternyata mereka tidak melakukan ritual tersebut yang kita anggap baik. Ya, apakah kita lebih cinta Nabi daripada mereka? Ini tamparan keras buat kita. Ya, ini perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala terkait dengan orang-orang yang mengklaim dirinya melakukan kebaikan, nyata apa yang terjadi? Ya, mereka para sahabat tidak melakukannya. Apakah para sahabat tidak melakukan ritual tersebut lantas dikatakan tidak boleh dilakukan? Ya, maka kita katakan perbuatan tersebut tidak berguna. Karena yang lebih semangat dalam beramal soleh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu mensedekahkan seluruh hartanya kecuali harta yang ada di badannya, pakaiannya. Kira-kira di zaman ini ada yang lebih semangat daripada Abu Bakar dalam masalah beramal soleh? Umar bin Khattab, saking cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi wafat, Umar mengatakan, ya demi Allah, bagi siapa saja yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka aku akan memenggal kepalanya. Saking cintanya kepada Nabi. Tapi ketika Nabi wafat, tak ada ritual-ritual itu. Ya, kalau logika saja, yang lebih cinta kepada Nabi siapa? Kita atau ke orang yang bertemu langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata nggak ada, nggak diajar. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam uh, Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Madhab tidak pernah melakukan hal tersebut. Apakah tidak melakukan hal tersebut bukan berarti mereka melarang perbuatan maulid misalnya? Ya, memang mereka tidak melarang, tapi mereka yang paling semangat cinta kepada Nabi, mereka tidak melakukan hal tersebut. Maka buat apa kita lakukan? Ya, ini poin penting karena kita akan membahas surah Al-Kautsar. Ya, latar belakang dari pembahasan kita ini melatar belakangi karena kita akan membahas surah Al-Kautsar. Alaysa kadzalik ummahat? Bala. Bala. Ya. Nah, karena qadarullah hanya bertiga ya yang hadir, nggak tahu nih yang lain pada kemana. Mungkin nanti bisa diinfokan ya Ibu Dede. Bisa di absen, ya absennya nanti di grup yang hadir 3 orang, ya pembahasannya tentang ini, ya dan pekan keempat tidak ada tugas seperti itu. Pahim tunna insyaallah Mahat. Insyaallah. Insyaallah. Ya, lah mungkin banyak yang uzur ya, ada uzur, ada kegiatan lain ya. Jadi tidak memungkinkan bisa hadir ya. Baik. Kita akan mulai Ummahat dan mudah-mudahan ini menjadi semangat ya untuk Ummahat dan juga untuk kita semua yang sedikit ini yang hadir hari ini tetap kita harus berjalan, kita harus bersungguh-sungguh, jangan pesimis, insya Allah ya apa namanya akan ada intan surullah yang surkun. Barang siapa yang intan surullah ya menolong agama Allah, Allah akan menolongnya ya dengan menelaah mempelajari bahasanya Al-Qur'an ini. Baik, kita akan mulai dalam surah Al-Kautsar. Sudah dibuka semuanya Ummahat kitab mushafnya kelas? Bala. Kelas. Ya, alhamdulillah. Ya, kita mulai di sini pada surah Al-Kautsar ayat pertama. Mungkin bisa dibaca bersama-sama dari ta'awudz ya. Wahid, isnan, salah. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Inna a'tainakal kautsar. Masya Fasolli. Cukup satu ayat saja. Satu Masya ayat. Allah, semangat. Iya, satu ayat saja ya. Ini ada 3 ayat ya. Ayat yang pertama, kedua, dan ketiga saja ya. Ya, kita mulai dari ayat pertama. Sebelumnya syukuran kepada Ibu Dede, Ibu Dewi, dan juga kepada Ibu Teta yang istiqomah bisa hadir pada malam hari ini dan telah membacakan ayat suci Al-Quran yang setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Ya, pahalanya insya Allah akan berlipat ganda ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang pertama, ya, dikatakan inna a'tainakal kautsar. Artinya apa Ummahat di terjemahan? Tahukah kamu orang yang mendudukan agama? Sungguh kami telah Ya? memberimu Kami Muhammad telah nikmat memberimu nikmat yang banyak. Jangan sampai salah yang dibaca nih. Oh, salah Ayat baca. pertama, ya. Ayat yang pertama itu sungguh kami telah memberimu yaitu Muhammad nikmat yang banyak. Kalau kita melihat kalimatnya begitu sederhana, dipahaminya hanya sekilas saja bahwa sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Masih banyak pertanyaan yang timbul dari ayat pertama. Maksudnya apa nikmat yang banyak? Ya, kan nikmat banyak itu harus dispesifikan. Kita rinci. Maksudnya apa? Di ayat yang pertama. Ya. Makanya Al-Quran dan hadis Nabi itu kata para ulama jawami'ul kalim. Ya. Jawami'ul kalim. Artinya jawami'ul kalim itu adalah kalimat yang singkat, jelas, padat, tapi menyeluruh. Ya. Singkat, jelas, padat, tapi menyeluruh. Kan ada orang panjang kali lebar bicaranya, narasinya panjang, tapi intinya cuma satu kalimat. Kalau ini intinya ya satu kalimat, ya lalu maknanya luas, ya sangat luas. Saking luasnya para ulama menjelaskan. Ya, nanti kita mulai dari kata inna. Inna artinya sesungguhnya atau sungguh. Dalam bahasa Arab, inna a'toina. Panjang menjadi madja ismun fasil. Innanya karena bertemu dengan hamzah a'toina. Dalam ilmu tajwid. Ya, maka artinya itu aslinya bentuknya inna itu tulisannya begini Ummahat. Ya, inna. Nah, ya. Bentuknya seperti itu, inna. Tapi karena ketemu hukum tajwid, jadi ya panjang. Inna a'toinaka. Dari kata a'to. Ya. Yu'ti. Ya. Artinya memberi. Ya. Di sini bentuknya adalah fi'il madhi. Lampau. Jadi inna a'toina, a'toina, a'tod bertemu dengan nahnu. Nahnu itu kami. Kami telah memberi. Ka kepadamu. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu yang namanya Al-Kautsar. Ya. Apa artinya Al-Kautsar Ummahat? Telaga. Oh, di sini nikmat yang banyak ya. Terus Nikmat hubungan yang banyak. Kausar itu bagaimana Ustaz? Kenapa?
hubungannya dengan telaga Kautsar? Kan kita sering dengar nanti di akhirat ada telaga Kautsar. Itu Masya ada Allah. hubungannya dengan ini tidak? Pasti ada. Nah, ini yang akan kita bahas, Ummahat. Ntar kita tinjau secara bahasa dulu ya. Kausar itu dari kata kasir. Apa arti kasir? Banyak. Banyak. Kata kerjanya adalah kasuro. Kasuro. Artinya telah banyak. Ya. Maka kalau kita sudah tahu secara bahasa, kasir, al-kausar itu dari kata kasir yang artinya sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak. Apa itu nikmat yang sangat banyak? Penjelasannya bisa Ummahat catat ya, anak akan diktekan. Ada 6 pendapat makna dari Al-Kautsar menurut Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dinukil dari kitab-kitab para ulama dan pendapat para sahabat. Al-Kautsar arti pertamanya yang dimaksud ya, nikmat yang banyak itu adalah sungai yang ada di surga Ummahat. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki kepada Ibu Esa yang telah hadir ya. Hari ini, malam ini kita baca surah Al-Kautsar, mutola'ah fi ulumil Quran, menelaah di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam sudut pandang bahasa Arab. Jadi bisa dibuka dalam surah Al-Kautsar ya. Kita masuk kepada ayat pertama pada kata Al-Kautsar. Apa artinya Al-Kautsar di sini? Artinya dari kata kathir secara bahasa, yaitu banyak. Ya, dari kata kerja kasura yang artinya telah banyak. Ya, secara maknanya Al-Kautsar itu terbagi menjadi 6. Ya, menjadi 6 poin. Ya. Makna Al-Kautsar yang pertama apa tadi Ummahat telah dijelaskan? Sungai yang ada di surga. Naam, sungai yang ada di surga. Ya, kita bayangkan Ummahat. Memang tidak bisa dibayangkan. Ya, tidak bisa didengar dengan pendengaran kita, tidak bisa dibayangkan dengan bayangan pikiran kita, tidak bisa dilihat dengan penglihatan kita karena begitu indah surga itu. Ya. Tapi kita minimal ya membayangkan bahwa di dalam surga itu ada sungai-sungai yang di bawahnya mengalir. Ya. Al-Kautsar itu artinya sungai di dalam surga menurut Al-Imam Ibnu Jauzi. Lalu makna yang kedua, Al-Kautsar itu adalah ya kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya apapun bentuknya ya dari yang pertama kali membuka pintu surga. Siapa yang pertama kali membuka pintu surga Ummahat? Hmm? Aduh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Hmm, ya. Lalu Nabi dikatakan maksum. Maksum itu sempurna, nggak ada dosa. Karena semua perlakuan atau perbuatan Nabi itu langsung diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin melenceng ditegur langsung oleh Allah. Berbeda dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka pernah melakukan kesalahan. Ya, mereka telah pernah melakukan kesalahan. Itu semua juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Nabi. Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak pernah melakukan dosa. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, makna Al-Kautsar adalah al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Nikmat yang banyak itu adalah ilmu
Ilmu itu apa? Qala Allah, firman Allah, Al-Qur'an. Itu nikmatnya luar biasa, Mas. Makanya orang baca Quran itu ada yang nangis. Kenapa? Karena meresapi, menikmati lantunan tilawah Al-Qur'an. Ketika dibacakan tentang apa neraka, mereka menangis. Itu para sahabat hatinya lembut, ya. Bergetar hati mereka. Itu nikmatnya luar biasa, ya. Ketika mendengar ataupun membaca firman Allah yang berkaitan dengan surga, mereka terharu, mereka rindu, mereka gak betah di dunia, berharap bisa segera masuk surga. Ya, ini Al-Kautsar yang ketiga. Ya, ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in. Berikut yang keempat, makna Al-Kautsar adalah an-nubuwah, kenabian Nabi SAW. Ya. Nikmat yang paling besar adalah menunggu utusan terakhir. Ternyata kan utusan terakhir ditunggu-tunggu oleh siapa? Umat Nasrani. Ya. Ketika itu ada pamannya Khadijah, namanya Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Ya, ternyata mereka mengimani di dalam Injil ada utusan terakhir. Ya, ada utusan terakhir namanya Muhammad atau Ahmad. Ya, dan itu dibuktikan oleh para pendeta di zaman ini. Ada yang jujur, mereka menukil pernyataan di dalam Injil adanya nabi terakhir yang dihapus, ya direvisi, ya atau kita sebutnya direvisi, ya dari Bible yang terbaru. Ya, ini pendapat Ikrimah bin Abi Jahal. Yang kelima, Al-Kautsar adalah yang dikatakan oleh Ibu Dede, Al-Haud, Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang umat manusia, umat Islam itu mendatanginya, bahkan ya orang-orang yang beriman di akhir zaman diberikan dan dibolehkan untuk meminum dari telaga Kautsar. Ya, pendapat yang terakhir, yang keenam adalah Al-Kautsar maknanya adalah nikmat yang besar adalah banyaknya pengikut Nabi SAW yang masuk ke dalam surga. Ya, ya jadi dalam penjelasan hadis yang lain dikatakan bahwa Nabi Musa melihat ada kaum yang besar melebihi kaumnya Nabi Musa, Bani Israel yang masuk surga, yaitu umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukti bahwa ini adalah nikmat yang besar, kabar gembira bagi kita bahwa yang masuk surga paling banyak itu adalah umat akhir zaman, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini ada 6 pendapat dari makna Al-Kautsar. Nah, kalau kita bicara dalam sudut pandang bahasa, dari kata katsir, nikmat yang sangat banyak. Yang namanya katsir itu adalah jumlahnya itu berlipat-lipat, digandakan. Ya, disebut dengan katsir. Katsir jiddan, sangat banyak nikmat tersebut. Maka kalau dari kita tinjau dari 6 pendapat ini, yang rajih, ya, yang rajih dalam hal ini adalah al-haud, ya. Ya, rajih itu artinya adalah yang mendekati kebenaran. Semuanya benar, tapi yang menjadi perhatian lebih kita adalah Al-Kautsar itu adalah telaga Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Fahimtunna ummahat? Fahimna Ustaz. Ya, Masya fahimtunna. Allah. Ya, baik. Apa yang membuat pendapat telaga Kautsar ini menjadi pendapat yang paling mendekati kebenaran? Karena nanti ada sabda Nabi, ya. Ya,
sabda Nabi SAW, yang dimana sungai tersebut disebut dengan Al-Kautsar dan telaganya sampai kepada hilirnya adalah telaga Kautsar. Nanti juga akan kita bahas di ayat yang ketiga ya, di ayat yang ketiga. Naam. Ini makna Al-Kautsar ya. Lalu kita lanjut kepada ayat yang kedua. Dipersilakan untuk dibaca bersama-sama ummahat. Wahid, isnan, salasa. Fasolli Lirabbika wanhar. wanhar. Masya Allah. Fasalli lirabbika wanhar. Apa artinya? Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan Laksanakanlah beribadah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Fasalli. Dari kata shalla yusalli. Shalla yusalli. Apa artinya, Ummahat? Sholat. Sholat. Apa arti sholat? Sembahyang kayak gitu ya. Doa, Doa, ujian, ujian, sahih. Kita bicara secara bahasa ya, memuji Allah ya. Dan pujilah Rabbmu. Sholatlah untuk Rabbmu. Ibadahlah untuk Tuhanmu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya. Apa maksudnya di sini? Kita disuruh sholat. Pada ayat pertama ada nikmat yang besar. Ini kabar gembira nih bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk apa? Untuk bisa kita syukuri dengan apa? Nah, inilah yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah taala, ya, bahwa orang yang masih berada dalam fitrah yang selamat, tentu ketika dia beri nikmat dibalas dengan syukur. Ketika kita dapat informasi, wah ini ada telaga Nabi. Seperti apa sih telaga Nabi? Ah, nanti dulu. Ya. Maka ketika sudah dapat kabar gembira, untuk umatnya Nabi itu ada telaga sendiri khusus. Yang lain gak dapat, umat. Ya, nggak ada telaga lain kecuali telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dikatakan fasolli, sholat untuk Rabbmu, karena Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah. Ya. Dan sembelihlah, berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kurban itu dari kata qoribun. Apa arti qoribun, Ummahat? dekat. Dekat. Nah, sahih. Ya, banyak pendapat ya. Kita sebenarnya tidak mau membahas makna asbabun nuzul dari ayat ini ataupun penjelasannya, karena penjelasan terkait dengan ayat ini, surat ini banyak sekali. Banyak sekali. Maka kita ambil pendapat secara bahasa saja, biar tidak pusing-pusing. Ya, maka sholat, ada yang mengatakan sholat di sini adalah sholat Idul Adha, ya, karena ini berkaitan dengan kurban juga. Ya, terlepas itu dari banyak pendapat para ulama, yang tentu nanti umat bisa baca-baca sendiri karena waktunya terbatas. Ya, makna dari ayat ini, fasolli, maka sholatlah, itu menandakan bahwa cara mensyukuri nikmat Allah dari zaman dahulu sampai zaman umat Nabi SAW itu adalah 2 poin ini, umat. Kan cara mensyukuri nikmat Allah ada banyak ya. Ya. Tapi kalau kita tarik garis ke belakang, flashback ke belakang, semua orang-orang terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ada syariat yang 2 ini.
Ada ibadah sholat, ada ibadah apa? Kurban. Ibadah apa? Kurban. Ya, yang mencetuskan kurban pertama kali siapa? Peristiwa Habil kok Qabil. Habil dan Qabil. Ya, itu apa ya? Amalan zaman purba itu. Ya, kurban itu pengorbanan, bahasa kitanya pengorbanan. Kalau bahasa orang awamnya tumbal gitu ya, ditumbalkan. Perbuatan kita ditumbalkan orang lain, kita tumbalkan, kita sembelih ya. Zaman dulu jahiliyah ya, orang-orang musyrikin mereka demikian. Tata caranya salah tapi esensinya memang sama. Ya, mengorbankan seluruh jiwa dan raga untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kurban, menyembelih hewan itu juga sama, poinnya sama. Ya, esensinya sama di sini. Dari kata one. Kenapa kita harus banyak sholat dan berkurban? Karena ada nikmat yang banyak yang Allah berikan. Bentuknya adalah Al-Haud, telaga Kautsar. Seperti apa sih telaga Kautsar ini? Coba kita bayangkan ummahat dalam hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, fa innahu nahrun. Al-Kautsar itu sesungguhnya dia adalah sungai. Wa adanihi, dijanjikan oleh Rabbi Azza wa Jalla, yaitu Rabbku, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Khairun kasirun. Karena sungai memiliki kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun. Dan di dalam sungai itu ada yang namanya telaga. Taridu alaihi ummati. Ya, di mana umatku akan mendatangi telaga tersebut yaumal qiyamah, di hari kiamat. Belum masuk surga tuh. Ya. Aniyatuhu, bejana-bejana, aniyah itu bejana ya, gelas ya dan sejenisnya. Adadun nujum, jumlahnya itu seperti bintang ya, yang ada di langit. Fayuhtalajul abdu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Ya. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Ya, dari telaga tersebut. Ada umat Nabi tapi nggak bisa minum. Ya, nggak bisa minum. Nah, itu di ayat 3 nanti. Nah, kita bahas nanti ayat 3. Kita bahas adalah peristiwa telaga Kautsar ya. Seperti apa sifat-sifat dari telaga Kautsar. Dan banyak sekali ya penjelasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan man syariba minha, kata Nabi, lam yazma akhira ma alaihi yashkhubu fihi mizabani minal jannah. Ya. Bahkan barang siapa yang minum syaribah, minum dari apa? Dari telaga, air yang ada di telaga tersebut, maka tidak akan pernah haus, yazma akhirah ma alaihi. Ya, tidak pernah haus selamanya. Bahkan di telaga tersebut ada dua ya mizabani, ya, musanna, dua saluran air yang tersambung dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa ya, ummahati fillah rahimakumullah. Bahkan airnya itu lebih putih daripada susu. Asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Ya, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada aslun. Apa aslun, ummahat? Ada yang tahu? Madu bukan? Madu, sahih. Kita tahu madu itu manis sekali. Coba bayangkan, lebih manis daripada madu.
lebih putih daripada susu. Mau kayak gimana bentuknya nggak ada yang tahu. Begitu indah Telaga Kautsar itu. Semua umat Nabi yang mengklaim umat Nabi pada datang ke sana. Ya, wanhar di sini. Sembelih, berkurban. Ya, silakan dibaca ayat yang ketiga Umar. Terakhir, wahid isnan salasa. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Terjemahannya apa? Umar, silakan. Sungguh orang-orang Orang-orang yang membenci dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Sesungguhnya inna. Lihat. Ayat 3 dengan ayat 1. Innanya itu sama sebenarnya Umar. Cuma karena apa tadi? Yaitu ya, ada Bertemu huruf hamzah ya. Mad jais munfasil. munfasil. Ya. Karena ada mad jais munfasil jadinya panjang. Ya. Nah, maka syani'atu. Ya. Ini syani'un. Ya. Dari kata syani'un. Ya. Dari isim fa'il. Orang yang membenci. Ya. Pelakunya. Orang yang membenci mu. Ya. Orang yang membenci mu huwal abtar. Ya. Terputus. Apa yang terputus? Apa yang terputus, Umahat? Rahmat Allah. Allah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa yang membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa Umahat? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Betul. Ya. Lalu siapa lagi? Yahudi. Orang Yahudi. Lalu siapa lagi? Orang-orang munafik. Hmm? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Nah, sahih ya, orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Orang Islam juga kan? Nah, kalau orang kafir, orang musyrikin, orang Yahudi, Nasrani, sudah jelas ya. Mereka membenci dakwah Nabi, ya terputus rahmatnya. Ya, ketika meninggal dunia, terputus rahmat Allah, ya masuk neraka selama-lamanya. Ya. Tapi ini yang repot. Ada musuh di balik selimut. Ya. Siapa mereka? Musuh di balik selimut ini. Mereka ngaku cinta Nabi. Datang ke telaga Nabi. Telaga Kautsar. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Ya, dari kata farata. Aku akan mendahului kalian ya di al-haud. Farata artinya mendahului. Ya. Ke mana? Ke al-haud, telaga. Ya. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum atau minkum. Ya. La yurfa'anna dari kata irfa'a. Ya. Rafa'a. Yarfa'u. Afan. Rafa'a yarfa'u. Ya. Mengangkat atau dinampakkan. La yurfa'anna telah ditampakkan. Sungguh telah ditampakkan. Di hadapanku ilayya. Rijalun. Jamak dari rojulun. Orang-orang. Minkum di antara kalian. Yaitu umat Islam. Hatta sampai.
idza ahwaitu, sampai akhirnya mereka mengambil, ya, ya. Ketika aku akan mengambilkan, maksudnya ahwaitu, ya. Aku mengambilkan apa? La'anawilahum, ya. Aniyah, dari kata aniyah, minuman-minuman. La'anawilahum artinya minuman-minuman dari al-haud, untuk dikasih kepada mereka nih rijal ini. Ya, lalu apa yang terjadi? Ukhtuliju, ya, mereka dijauhkan. Ada majhul, fi'il majhul. Ikhtalaja yakhtaliju ukhtuliju. Dijauhkan. Gak dikasih minum oleh Allah. Ya, duni. Ya, dijauhkan dariku. Maka fa'akulu, aku mengatakan kepada Rabbku, ay Rabbi ashabi, wahai Rabbku, itu adalah umatku. Ini umat-umat akhir zaman nih, yang nggak pernah ketemu Nabi, ngakunya cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Nggak dikasih. Dikasih oleh Nabi, Nabi nggak tahu apa-apa tentang mereka, ngakunya keturunan Nabi, ngakunya umat Islam, ya. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan, nggak boleh minum dari telaga Kautsar. Lalu Nabi eh, mengkritik, ya, karena Nabi nggak tahu. Nabi membalas, wahai Rabbi ashabi, itu adalah umat. Yaqulullah azza wa jalla, maka Allah berfirman, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, kamu tidak mengetahui apa yang telah terjadi, sebenarnya terjadi, ya, setelah engkau diutus. Ya, dalam riwayat yang lain, ahdatsu di sini adalah perkara yang diada-adakan, yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Ya. Mereka adalah umat yang mengaku Islam, tapi abtar, terputus rahmat Allah. Ngakunya orang Islam, ngakunya cinta Nabi, ngakunya keturunan Nabi. Ya, apa yang terjadi? Ya, Nabi ketika memberikan air kepada mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi membalas, kenapa ya Allah Subhanahu Wa Taala? Itu adalah umatku. Tapi Allah katakan, engkau sebenarnya tidak mengetahui perbuatan yang mereka lakukan sesudahmu. Dalam riwayat yang lain, ya, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'akulu suhkan liman baddala ba'di. Ya, karena dalam riwayat yang lain dikatakan Allah berfirman, innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui, ya bahwa mereka ini adalah mengganti ajaranmu, merubah-rubah, menambah-nambahkan, mengurang-ngurangi urusan ibadah, ritual ibadah setelah engkau wafat. Maka Nabi marah, sohkan, celaka. Celaka, liman baddala ba'di, bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Nambah-nambahin. Ya. Nah, ini jadi perhatian ya kepada kita, ummahati fillah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang abtar, mendapatkan apa? Terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab ketidaktahuan, karena sebab, ya, cinta Nabi tidak didasari ilmu. Ya. Fahim tunna insyaallah mahat.
Kan makanya gimana ya cara memberitahu mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu ya sebenarnya tidak diajarkan seperti itu. Kadang-kadang mereka galak kalau dikasih tahu tuh. Tuh, merasa paling benar gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dede. Ini adalah talbis iblis namanya. Jaring-jaring syaitan. Ya. Dosa atau kita bicara kejahatan yang paling besar di dalam Islam itu adalah asyirk billah, menyekutukan Allah. Lalu berikutnya adalah melakukan perkara yang diada-adakan. Terkadang kita alergi dengan istilah bid'ah. Tapi itu mau tidak mau kita sampaikan. Perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Itu yang paling dibenci setelah syirik ternyata. Bukan dosa yang lain. Berzina, meminum khamar, riba. Kenapa? Karena mereka tahu riba itu salah. Ya. Mereka tahu yang namanya berzina itu salah. Ya, kan yang penting suka sama suka, tetap dikatakan salah. Bahkan di negeri kita ada pasalnya, meskipun suka sama suka. Ya. Nah, mereka mengakui mereka salah tapi melakukan. Berbeda dengan bid'ah dan syirik. Ya. Kalau syirik, ada yang mengakui, ada yang tidak. Apa contohnya? Syirikan yang mereka anggap itu baik. Ngalap berkah, tabarruk kepada ahli kubur. Mereka bertawassul kepada orang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Ya. Lalu apa bedanya dengan kaum musyrikin? Mereka menyembah Allah, tapi mereka membuat patung orang soleh yang mereka anggap soleh, lalu wafat, lalu diabadikan, dibuat patung, lalu berdoa di sisi Ka'bah dengan adanya berhala tersebut, tujuannya agar biar cepat sampai doa kita mustajab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa bedanya? Zaman dulu patung, medianya zaman sekarang kuburan. Ya. Terkadang kesyirikan tidak dianggap syirik, dianggap baik. Yang kedua, dosa yang paling besar adalah bid'ah. Melakukan sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama, ritual keagamaan. Ya. Kalau ditanya acara ini ada tuntunannya atau tidak? Oh, ada tuntunannya menurut kiai saya, menurut ini, menurut ini. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin adalah kritis. Setiap ritual yang dilihat bukan kata kiai. Setiap amalan, ibadah ya, amalan yang berkaitan dengan apa? Ibadah kepada Allah, ya, itu harus ada penjelasannya, dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ijma' para sahabat, atau dikiaskan dengan pendapat imam 4 mazhab. Ya, pendapat imam 4 mazhab. Jadi bukan definisi bid'ah itu di zaman Nabi ada unta, di zaman sekarang ada pesawat. Oh, berarti pesawat bid'ah. Bukan, itu urusan dunia. Kita bicara urusan agama, ritualnya. Ya, ada ritual nyekar, ada ritual maulid, ada ritual nisfu Sya'ban, ada ritual, wah banyak. Perayaan umat Islam ini banyak. Tapi bersyukur di Indonesia, di Mesir lebih banyak lagi perayaan. Ya, ke wafatnya Husain, ya, kelahirannya Nabi, kelahirannya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Ah, itu kan mengekspresikan cinta mereka kepada ya orang-orang yang mereka cintai, Nabi SAW, tapi dengan cara yang tidak benar. Ya, maka solusinya apa di sini? Ajak berdiskusi, bukan memvonis, bukan menghakimi. Ketika ada orang melakukan kesalahan, ritual keagamaan yang nggak ada tuntunan dari Nabi, bukan kita anggap, oh ini sesat, bid'ah, masuk neraka. Enggak, jangan. Itu bukan dakwah Nabi.
kita ajak diskusi. Ya, siapa sih yang nggak cinta kepada Nabi? Ya, kita saja. Nah, ini anggapan mereka ya. Mereka beranggapan kita saja kalau ada yang kelahiran anak kita ikut bahagia, memperingati, ya, merayakan. Masa Nabi kita nggak dirayain? Begitu cintanya kita kepada Nabi. Ini logika kita. Ya. Sedangkan ritual itu wahyu dari Allah, dari Rasulullah, dari para sahabat. Memangnya fondasi umat Islam hanya Al-Quran dan Sunnah? Kan ada banyak. Betul ada ijma kesepakatan para sahabat. Ya, yang dikatakan sholat tarawih berjamaah bid'ah kata Umar bin Khattab. Karena di zaman Nabi tidak ada sholat tarawih berjamaah. Lalu di zaman Umar, ya Umar berijtihad. Dan ijtihadnya para sahabat yang dijamin masuk surga itu benar. Berbeda dengan ijtihadnya kita. Ya, orang-orang setelah Nabi, setelah sahabat, setelah tabi'in, bahkan ya di abad ke-20 ini, 21. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Solusinya ajak diskusi, bukan untuk menghakimi. Fahimtun insyaallah. Fahimna insyaallah. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat dari makna Al-Kautsar ini? Kita berharap ya bukan hanya kelas dalja saja, tapi kelas-kelas yang lain itu ya. Berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meminum di dalam telaga Kautsar bertemu dengan Nabi dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini ya yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hati kita untuk bisa belajar bahasa Arab, bersungguh-sungguh kembali, berjuang bersama-sama, mengorbankan jiwa dan raga kita untuk lillahi ta'ala. Karena ini bukan sekedar pelajaran bahasa Arab biasa ya. Langsung kita bahas ayat Al-Quran, menambah keimanan kepada Allah, ya, mengokohkan hati kita di atas ketaatan kepada Allah. Lalu apalagi yang kita katakan tidak bermanfaat, pasti semua bermanfaat. Ya, apa yang kita pelajari semua akan ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan pada Ibu Dede, Ibu Dewi, Ibu Esa, dan Ibu Teta keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekhilafan pada pertemuan malam hari ini. Tidak ada tugas untuk pekan keempat. Insya Allah kita akan berjumpa di bulan Oktober nanti. Masih di bulan Rabiul Awal. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Khairan.